3 tim aja lah, Juventus, Inter sama Milan kalah bareng di satu pekan yang sama itu jarang sekali terjadi gitu. Jadi ini memang sebuah Inter parah banget kemarin. Parah. Ini aneh gitu, pertandingan yang aneh. Fiorentina membuktikan bahwa Udinese di bawah Sotil memang berada dalam kondisi yang sangat bagus. Saya nggak mungkin dipecat. Saya itu solusi dari keterpurukan Juventus. Dari mana solusi? Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna, meskipun dalam kenyataannya, dalam hidup kita, tidak sesuai dengan kenyataan atau ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Seperti halnya, di atas kertas kali ini menyikapi bagaimana kekalahan 4 tim besar di Serie A dalam Giornata ke-7. Sudah siap? Nah, kita akan bahas tentunya bersama dengan Adi Gunawan dan juga Bibit. Senyum-senyum aja pakai baju Itali ya. Ya, ini kekalahan yang luar biasa ya dari 4 itu. Kita bahas dulu, bacakan dulu hasil pertandingan di Giornata ke-7 Serie A Liga Italia. Salernitana 1, Lecce 2, Bologna 0, Empoli 1, Spezia Sampdoria, Spezia menang 2-1, kemudian Torino Sassuolo menang Sassuolo dengan skor 1-0, Fiorentina mampu mengalahkan Hellas Verona dengan skor 2-0, Udinese gila ngalahin Inter 3-1, Cremonese dihabisi oleh Lazio dengan skor 4-0, Monza kemenangan pertama menghadapi yang punya Serie A Liga Italia Juve 1-0. Roma kalah Roma 0-1 menghadapi Atalanta. Bagus Atalanta kipernya. AC Milan kalah juga 1-2 menghadapi Napoli. Sehingga membuat Napoli dan Atalanta berada di Kapolista ya, nilainya sama. Ya, menarik kalau kita lihat ini untuk pertama kalinya sejak tahun 55 ya, Wit. 4 tim kalah. Ini 4 tim kuat ya. Betul. Ketika kita lihat Inter, AC Milan, Juve, dan juga AS Roma. Iya. Ya, pekan ini mungkin kita udah bahas di episode sebelumnya ya. Bagaimana ini pekan ini memang ujian buat tim-tim kuat ini. Karena kebetulan lawan ini pakai baju hitam makanya. Iya, lu ngomong, lu pakai baju Milan. Enggak berduka ya. Iya. Ya kalau kita ngelihat lawan-lawannya memang ini sih, memang sebuah apa ya? Potensi batu sandungan tuh ada. Kita sudah bahas kemarin bagaimana Inter ketemu Udinese yang begitu ini Roma aja dilibas 4-0. Iya, kemudian kalau kita lihat Milan ya ketemu Napoli, dua tim teratas waktu itu ya. Kemudian Roma juga lawannya Atalanta. Kita sudah sebut Atalanta sebetulnya tim yang udah jadi gitu. Dari kemarin nggak banyak berubah. Mungkin yang mengejutkan adalah Juventus sih. Gue inget banget minggu kemarin gue bilang kalau sampai kalah dari Monza keterlaluan. Ya ini keterlaluan berarti. Bayar bagaimanapun namanya Monza ya harus menang walaupun terlepas dari mereka bermain dengan 10 orang ya setelah Angel Di Maria kartu merah. Itu dari segi kualitas ini Juventus benar-benar harusnya bisa paling nggak seri lah ketika melawan Monza kemarin. Ya, ini Bro Hai, lihat 4 tim kalah di satu Giornata ini apakah memang satu berita hebat di tahun ini? Hebatnya sebetulnya gini ya, kita kelihatnya tuh di pembahasan kemarin ya, sebelum ini kita akan membahas bahwa tim-tim besar tuh sedang berada dalam kondisi yang sangat-sangat tidak stabil. Ya. Milan, Inter, Juve, Roma walaupun lu agung-agungin seperti apa tetap tidak stabil ya. Dan ini dibuktiin di minggu Roma ya, diagung-agungkan. Oh enggak, maksudnya benar-benar terjadi kan. Pokoknya Roma walaupun di beberapa kali menang tapi tetap aja dia menghadapi tim yang benar-benar siap kalah. Ini yang benar-benar terjadi di pekan ke-7 ini. Kita bisa melihat bagaimana tidak stabilnya Juve, Inter, Milan. Dan kita ya seperti yang Wiwit bilang itu benar bahwa kita jangan melihat tim-tim seperti Napoli yang tidak masuk dalam mungkin kualifikasi tim besar di Italia. Maksudnya tim sangat besar walaupun dia pernah juara ya di zaman Maradona. Tapi kan mereka saat ini sedang berada dalam kondisi yang sangat-sangat luar biasa bagus ya, memimpin klasmen seperti itu dan bertemu Napoli bukan hal yang mudah buat Milan. Dan akhirnya memang terbukti mereka kalah. Jadi apa yang kita bahas kemarin itu memang terbukti bahwa tim-tim besar tidak sedang berada dalam kondisi yang stabil dan itu terbukti mereka tersungkur semua. Roma juga begitu kan, tersungkur dia. Iya, tersungkur. Tapi menarik buat gua adalah tahun 1155 terakhir 4 tim ini kalah, itu belum ada laptop. Ya, itu juga belum ada UCL, ya nggak? Belum ada manusia yang ke luar angkasa. Ini begitu lamanya menunggu akhir kejadian lagi, ini kan buat gua something. Ya iya, kalau kita lihat ya namanya bisa kalah bareng itu kejadian langka gitu. Tim-tim seperti ini. 3 tim aja lah Juventus, Inter sama Milan kalah bareng di satu pekan yang sama itu jarang sekali terjadi gitu. Jadi ini memang sebuah
apa namanya kejadian yang yang tidak disangka-sangka tapi mungkin bagus ya. Karena kalau kita lihat sekarang di klasemen Napoli, Udinese, Atalanta 3 teratas. Seger gitu ngelihatnya. Jangan-jangan yang juara bukan Inter Milan lagi. Juara 3 tim itu salah satunya ya. Tapi gue tetap nggak yakin ya mereka ya sebagai apa namanya 3 tim ini seperti misalkan Atalanta, Napoli, Atalanta, atau Udinese yang akan menjadi juara. Gue tetap berkeyakinan bahwa tim-tim yang tradisional menguasai Serie A mereka yang akan juara. Tapi memang mereka harus bekerja keras karena biar bagaimanapun Napoli atau Atalanta atau Indonesia sudah menunjukkan di awal-awal sampai pekan ke-7 mereka merupakan tim yang sangat kuat. Terlebih Udinese atau Napoli. Ini nabung dulu sebelum Piala Dunia ya. Pinter juga mereka ya. Kencang dulu, lari dulu. Oke, kita akan bahas pertandingan pertama. Malam hari ini atau kali ini kita akan bahas Udinese Inter. Wes. Udinese Inter. Ini buat gua luar biasa ya. Kemenangan kelima beruntun menghadapi Monza, Fiorentina, Sassuolo, Inter. Iya. Ini ya sorry nih bukan gue jelek-jelekin Inter gitu ya, tapi emang lagi jelek. Inter parah banget kemarin. Parah. Ini aneh gitu, pertandingan yang aneh. Di menit ke-30 Alessandro Bastoni sama Mkhitaryan ditarik keluar sama Simone Inzaghi. Aneh banget gitu. Kenapa gitu? Alasannya karena udah kartu kuning. Tapi nggak ada kekhawatiran kalau mereka tuh akan dapat kartu merah gitu. Paling nggak kasihlah mereka main 45 menit gitu. Implikasinya tuh antara si Inzaghi ini takut, panik, pengecut gitu ya. Iya, atau dia nggak percaya sama pemain yang dia pilih sendiri buat jadi starter. Itu, dia tidak percaya kalau Mkhitaryan dan Bastoni bisa menahan diri supaya jangan sampai kena kartu merah gitu, kartu kuning kedua. Makanya si Bastoni marah banget waktu ada videonya kan. Dia keluar, dia marah-marah di bangku cadangan. Ini yang disoroti sama, gue yakin sama tifosi Inter juga begitu sih. Makanya seruan Inzaghi out semakin kenceng karena itu. Aneh gitu keputusannya. Ya kalau kita bandingkan dengan Milan, sama sebetulnya. Mereka mengganti Calabria dan Kier ya, ketika di agak kerepotan menghadapi si Kvaratskhelia di Napoli. Tapi paling nggak ada disensi sampai akhir babak pertama gitu, baru diganti gitu. Wajar. Mannernya lebih enak gitu daripada Inter. Ini makanya kekalahan yang bukan cuma dari segi hasil ini memukul Inter, tapi benar-benar memperlihatkan lemahnya Inzaghi nih. Jadi lagi-lagi lu sorotin sebenarnya Inzaghi blunder di situ ya? Kalau menurut gue ya, pergantian pemain menit ke-30 itu sangat aneh. 2 pemain diganti menit 30 dalam kondisi Inter sebetulnya ya nggak kenapa-kenapa gitu. Ya mungkin mereka ketekan sama Udinese, tapi wajar lah main-main di kandang Udinese. Justru Mkhitaryan tuh nggak ada playmaker, nggak ada pemain yang liar. Dan gitu kenapa dia percaya banget sama Gagliardini gitu loh. Itu padahal jelek banget. Ini mungkin sama dengan Radek Krunic dia. Nanti belum. Udah mau ngomong Milan aja. Gimana bro? Ya, yang pasti di Inter kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Itu pasti ya. Bagaimanapun 9 gol di 3 pertandingan tandang itu bukan suatu yang pantas buat tim sebesar Inter Milan. Dan dijebol oleh Udinese. Memang kita akan bisa memaklumi ya bahwa Udinese sedang berada dalam kondisi yang sangat-sangat bagus. Terbalik dengan kondisi Inter Milan yang sangat jelek. Walaupun Inter sudah bisa meraih 2 kemenangan, tapi sangat-sangat tidak pantas untuk disandingkan dengan Udinese yang 5 kali menang sangat luar biasa. Ini menurut gua pasti ada sesuatu masalah. Walaupun mereka di pertandingan kemarin sempat unggul, tapi akhirnya berbalik kalah. Barella ya yang mencetak gol pertama. Biar bagaimanapun Inter harus cepat ya untuk bisa mengevaluasi. Kalau enggak, gua rasa Inzaghi dalam kondisi yang sangat-sangat luar biasa disorot ya. Walaupun kita bisa melihat bagaimana pemilik masih tetap mensupport Inzaghi. Tapi bagaimanapun kekalahan ya dari Udinese ini sangat tidak pantas ya. Maksudnya walaupun Udinese berada di pihak tuan rumah dan berada dalam kondisi yang sangat bagus. Tapi tim sebesar Inter harus kalah 3-1 dan kalah. Waduh, ini menurut gua 9 gol di kandang tandang sangat luar biasa buat Inter. Jadi tagar Simone Inzaghi out menurut lo wajar ya? Wajar menurut gua, walaupun pemilik masih mempertahankan Inzaghi. Belum tentu lama juga ya. Iya. Kalau lihat begini ya. Tapi kalau gua sorot juga pemain-pemain Inter juga harus mawas diri juga sih. Kayak si De Vrij lah. Turun banget penampilannya dibandingkan musim-musim sebelumnya. Kemudian beberapa pemain lagi, Handanovic juga begitu. Sering ngelamun, sering bengong gitu ya. Ya salah Inzaghi salah kalau menurut gua. Tapi pemain Inter juga harus banyak banyak berbenah juga ya, karena mereka juga menurun sekali penampilannya. Ya, Andrea Sotil ini luar biasa, Andrea Sotil. Ini pelatih yang nggak disangka-sangka.
buat Udinese jadi tim yang sangat-sangat sulit dikalahkan. Menurut gue sukses dia. Sukses Banget bahwa mereka bisa memetik kemenangan 5 gol beruntun itu suatu hal yang sangat-sangat luar biasa dan mengalahkan tim-tim mapan. Maksudnya kita lihat, ya nggak? Iya. Mapan, ya mau ke Roma pasti loh. Iya, pastinya lah. Maksudnya ditekuk oleh Udinese, Roma, Inter, semua segala macam. Fiorentina membuktikan bahwa Udinese di bawah Sotil memang berada dalam kondisi yang sangat bagus. Setidaknya sampai 7 pekan ini ya. Kita akan melihat bagaimana daya tahan mereka untuk mengarungi kompetisi Serie A. Kita akan lihat seperti itu. Kalau gue lihat juga bahwa Sotil ini hanya kalah 1 kali dengan Milan ya. Iya, betul. Dia partai pertama. Setelah itu seri, habis itu menang 5 kali. Menang 5 kali. Apa yang mau lihat istimewanya Sotil apa? Ya dia bisa mengeluarkan kemampuan terbaik pemainnya sih. Ini kan kita ingat ya Sotil ini kan bapak-bapak juga ya. Generasi 90-an juga. Temannya Paolo Poggi dulu gue inget banget. Iya. Seumuran kita itu. Seumuran kita. Dia mantan back dan ya dia punya inilah. Yang pertama dia lakukan pasti pertahanan. Pertahanan dulu sebagai mantan back dan kelihatan Udinese cukup bagus ya pertahanannya menghadapi Roma bisa 4-0, menghadapi Udinese dengan amunisi seperti itu bisa menang 3-1. Basisnya tuh pertahanan dan dia bisa tampil dengan baik dan ininya terutama si Roberto Pereira sama si Deulofeu. Ini dua pemain ini yang bagus banget ketika transisi dari bertahan ke menyerang. Ini yang menjadi kunci dari Udinese kalau menurut gua. Ya, dibuang Watford di Liga Inggris, di sini mainnya gila ya. Luar biasa. Nah, kalau Inter 4 kali udah kalah loh, Bro. Di 3 kali di Serie A, 1 kali di Liga Champions ya, lawan Munchen. Apakah memang ini performa yang turun banget ini siapa yang salah? Udah pasti pelatih lah. Pelatih udah pasti salah. Pemainnya bagus menurut lo ya? Bagus dengan komposisi mereka kalau kita lihat luar biasa depannya ya lihat. Akhirnya ada Lautaro Martin. Menurut gue itu salah satu striker yang sangat luar biasa menurut gue ya. Dan tapi kan Martinez kondisi Inter saat ini kan bukan hanya saat ini musim ini terjadi, tapi di akhir-akhir musim lalu di 6 musim pertandingan juga kan dia sangat terasa bagaimana tidak konsistennya mereka dan itu di bawah Inzaghi dan menurut gua ini terulang di musim ini dan menurut gua siapa yang harus disalahkan ya tentunya pelatih Inzaghi. Bagaimana si pelatih ini tidak bisa mendeliverkan konsepnya di kalangan pemain dan ini terbukti. Bukan hanya musim lalu, tapi sekarang juga terjadi konsistensi mereka. Dan itu harus disalahkan menurut gue Inzaghi. Nah ini apalagi tadi lu bilang Bastoni marah-marah, ini percikan-percikan api ada di ruang ganti ya. Takutnya ruang gantinya udah nggak bisa dikendalikan sama Inzaghi. Udah beda sama Conte ya. Conte dulu ya dia ngomong apa di ruang ganti, nurut pemainnya. Di keluar dari ruang ganti, ganas gitu. Kalau misalnya babak pertama ketinggalan, babak kedua tampilnya beda gitu. Jadi tim yang berbeda, tapi ini beda sekarang di Inter. Dan ini gawat sebetulnya buat Inter karena kan di Liga Champions nanti ketemu 2 kali Barcelona. Iya, bahaya. Kalau kalah lagi dua-duanya bisa out itu. Kayaknya abis di bulan depan ya akan menjadi kunci ya. Bagi Inzaghi, tapi jangan keluar dulu lah, biar Internya nggak langsung bangkit gitu. Capek-capekin juga dulu gitu Inter. Ya itu kita akan lihat apakah Simone Inzaghi out akan terjadi bulan depan. Karena memang bulan depan Inter akan menghadapi Roma, menghadapi Barcelona 2 kali. Wah itu seru. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Cremonese, Lazio. Nah ini Immobile, tajam, Lazio tinta kemenangan. Biar bagaimana Lazio harus tetap menitik beratkan pada Immobile ya, bahwa nama ini memang dengan catatan 5 gol ini bukan suatu yang pekerjaan yang sangat mudah ya. Buat striker bermain di ajang kompetisi Serie A di mana back-backnya dari dulu terkenal sangat ganas dan keras. Dan ini membawa Lazio berada di peringkat keempat dan ini membuktikan bahwa Lazio memang berada dalam kondisi atau tren yang sangat bagus. Tapi biar bagaimanapun peran dari Sarri tidak bisa dikesampingkan. Bagaimana dia meramu tim-timnya dengan sangat baik itu benar-benar terjadi di tubuh Lazio dan ini bisa kita lihat bagaimana mereka sangat baik penampilan sampai saat ini. Lazio gimana, Bro? Ini kayaknya kita nggak pernah ngomongin Lazio ya sejak awal di atas kertas ya. Tiba-tiba dia di atas posisinya. Kemarin lawannya sejenis es krim sih. Cremonese es krim. Iya. Lemah. Tapi memang benar kalau tadi Theo nyebut Immobile, kayaknya sih Lazio masih tergantung dengan Immobile. Kalau Immobile tajam mencetak gol, ada garansi mungkin 50% mereka udah menang gitu dari Lazio. Kita bisa lihat lah dari musim-musim sebelumnya betapa konsistennya si Immobile mencetak gol, beberapa kali menjadi top scorer. Cuma musim ini memang agak tersendat ya penampilannya ya. Cuma 2 gol
ke gawang Cremonese ini mudah-mudahan bisa membangkitkan Immobile lagi dan dia akan kembali menjadi kunci dari Lazio. Memang Lazio harusnya memang di papan atas ya. Iya. Seperti papan atas ini. Sama lah dengan Roma gitu ya. Ya selevel sama Roma. Enggak dong. Roma di atas Lazio. Alright, kita akan pertanyaan berikutnya. Ini menarik. Juventus untuk pertama kalinya sepanjang sejarah klub ini ada kalah lawan Monza. Dan Monza menang pertama kalinya di Serie A musim ini. Ada apa dengan Juve? Ya, rusak udah. Gimana ya? Dan ini sebelum dijawab ya, gue lihat pernyataannya dia di media Italia. Dia bilang dengan PD-nya, saya nggak mungkin dipecat. Saya itu solusi dari keterpurukan Juventus. Dari mana solusi? Sedangkan Juventus ini di sini udah teriak-teriak out. Bener. Ini gimana makanya udah nggak tahan sih. Kalau Juventus ini gua rasa udah nggak tahan juga. Mereka ingin melihat Allegri cepat pergi gitu ya. Ya karena itu tadi omongan-omongan dia di media abis kalah tuh selalu begitu. Waktu kemarin kalah 2 kali berturut-turut di Liga Champions kan dia ngomongnya selalu ada waktu untuk yang pertama gitu. Betul. Ya kalau gitu selalu ada waktu untuk pertama trofi Liga Champions di sama lu dong, gitu dong. Ya kan? Bukan ada. Jangan pertama kalah gitu, tapi pertama jadi juara dong, gitu kan. Kemudian ya kemarin pertandingan kemarin memperlihatkan lemahnya Allegri lagi ya. Ya mungkin Di Maria keluar itu sebuah kerugian, tapi bagaimanapun dengan kekuatan Juventus walaupun mereka bermain dengan 10 orang melawan Monza ya. Yang ya kan kita Monza tahu berapa pertandingan pertama kalah terus, kemarin baru seri gitu ya. Ya nggak ada ceritanya lah mereka kalah gitu. Ini makanya sayangnya memang si Allegri ini kalau dipecat mahal. Ya, betul. Karena kompensasinya sampai katanya 80 juta euro. Ya. Itu bisa buat beli 2 pemain itu kan. Makanya dia pede ngomong seperti itu ya. Dia makanya kontrak selesai masih 2024 ya? Masih 2025. 2025? Masih 2025. Waduh, Juventus ini gimana masih lama banget. Cuma kabar terbaru katanya sih tanggal 23 ini nanti akan diputuskan. Itu akan ada rapat Dewan Direksi Juventus. Itu akan diputuskan apakah Allegri lanjut apa enggak gitu. Ya, masih ada Tuchel, masih ada Zidane. Ini mungkin bisa jadi alternatif. Ya. Sebetulnya kalau ngeliat Juventus agak berdosa ya. Maksudnya terlalu mengagung-agungkan di awal-awal bagaimana besarnya Juventus. Ternyata terpuruk luar biasa. 5 pertandingan tanpa kemenangan. Ini luar biasa buat Juventus. Sebuah tim yang bisa dibilang pangerannya Italia lah. Bahwa besar atau bagus buruknya Italia itu tergantung dengan Juventus kalau orang bilang kan. Tapi bagaimana dua pertandingan di Champions pun kalah ya nggak? Dengan dari PSG dan Benfica. Ini maksud gue sangat luar biasa. Menurut gue sih di luar pertandingan kemarin Maria mendapat kartu merah, tapi memang si Monza itu dengan 10 pemain Juventus berhasil benar-benar mengurung Juventus. Di luar memang Juventus menurut gue harus kalah ya. Tapi kekalahan ini ya menurut gue sangat-sangat luar biasa buruk ya. Maksudnya dengan reputasi Juventus sebagai juara yang paling banyak di Serie A. Ini menurut gue sangat nggak pantas lah buat Juventus. Salah gue untuk mengagung-agungkan tim ini di awal-awal sebetulnya. Setuju. Jadi gue ngobrol sama teman-teman gue di Jogja, Juventus ini. Gue tanya, gimana Juve? Jawabannya cuma asu. Katanya. Gimana Allegri? Asu. Kok asu mulu gitu. Jadi udah sekesal itu gitu. Maksudnya mereka udah, ya elah pecat aja deh gitu. Peringkat ke-8 lu, aib banget gila. Parah. Di Liga Champions nggak berhasil, di Serie A juga terpuruk ya. Iya. Cuma mungkin apakah Juventus mau memberi kesempatan gitu. Misalnya, maksudnya apakah Allegri ditunggu sampai dia benar-benar misalnya Pogba balik, Chiesa balik, Di Maria balik. Full tim lah Juventus. Coba lihat kalau full tim kayak gimana gitu. Ada peningkatan bener gak? Karena menurut gue sebetulnya gaya main, gue udah pernah bilang gaya main Juventus dibandingkan musim kemarin tuh nggak berubah sebetulnya. Cuma mereka berharap ada lompatan kualitas dengan direkrutnya Di Maria, Pogba dan kembalinya si Chiesa. Nah mungkin kita perlu memberi kesempatan nih kepada Allegri. Kalau dia full tim, bisa mainin full tim tuh gimana gitu Juventus mainnya. Vlahovic mikirnya apa Vlahovic ya? Gue udah pindah dari Fiorentina, nih tim gue nggak berkembang loh di Juventus. Malah turun kalau gue bilang. Udah potensi sangat bagus banget di Vlahovic tuh. Tapi sayang banget di Juventus nggak kelihatan sama sekali. Iya salah tim, harusnya ke Roma ya. Kita akan melihat tentunya ini menarik ya. 6 kali kekalahan Juventus di bulan September. Lawan Spezia menang, kemudian dalam bulan September ini September yang busuk banget ya buat Juve. Menang sekali lawan Spezia, 2 kali seri lawan Fiorentina dan Salernitana, kalah 3 kali menghadapi PSG. Tapi gue setuju sama Wiwit, maksudnya
harus dikasih kesempatan jika pemain-pemain kayak Chiesa, Pogba itu hadir. Kita akan lihat bagaimana mereka sesungguhnya. Setuju kok sama itu. Tapi kalaupun 3 pemain itu hadir, tapi mental pemain kebersamaan udah nggak ada, susah juga. Iya, takutnya udah gitu, Iya. udah drop banget. Betul. Karena mungkin baru Januari barangkali ya. Iya. Mereka Tapi belum belum tentu juga. Maksud gue siapa tahu dengan hadirnya mereka akan membangkitkan semangat. Kita kan belum tahu. Maksudnya titik baliknya itu akan ada di mana. Memang benar juga apa yang lu bilang. Bisa jadi titik baliknya malah makin ambruk karena memang mungkin kayak udah kehilangan kepercayaan diri. Tapi bisa jadi juga dengan hadirnya mereka akan menambah kepercayaan diri lagi. Kita akan lihat. Maksudnya benar dikasih kesempatan. Walaupun gue tetap bilang ini sangat buruk sekali menurut gue Juventus di musim ini. Soalnya musim ini aneh ya. Biasanya wasit bantu dia. Ya ada lah gitu. Terus dia selalu di papan atas. Kali ini gantian lah. Roma pernah di posisi itu gitu. Tidak dibantu wasit. Berada di luar 6 besar atau di luar zona Eropa, ini harus merasakan Juve. Ya kalau wasit bantuin Juve kelihatan goblok ya wasitnya lah. Orang timnya emang payah, gimana mau bantuinnya, mau caranya gimana Enggak ya, bantuinnya. VR kemarin. Ya kan VR kemarin tuh harusnya gol itu kan. Itu. Ya, kita lihat aja semoga Juve bisa cepat bangkit lah ya. Dan di Juve nggak seru nih. Iyalah. No Juve, no party. Aduh, apalagi ini pertandingan gue balas banget ini. Ya, Roma Atalanta. 21 peluang. Iya. Tidak ada gol. Sedangkan Atalanta 1 shot on target. Gol. Hadir dulu deh. Ya, gue udah tahu muka lu siap-siap. Enggak, kan gue udah bilang. Maksudnya Roma tuh jangan terlalu dibesar-besarkan dulu. Dia masih proses untuk menjadi sebuah tim besar di musim ini. Ya. Terbukti kan 2 kekalahan kan? Kalah lagi dari Atalanta. Walaupun orang bilang, Roma sangat menguasai pertandingan, lu bilang 21 peluang. Memang benar, tapi itu tadi, tim besar itu ditentukan bukan hanya peluang, tapi bagaimana dia bisa memenangkan pertandingan. Roma memang belum waktunya untuk bisa sejajar dulu. Ya. Kita akan melihat bagaimana nih Roma akan setelah kalah dari Atalanta ini. Apakah akan menjadi titik balik naik? Kita akan tunggu dulu. Gue mau Seperti buktikan itu. ke lo bahwa Mourinho bisa main cantik juga. Mourinho menurut gua kemarin tuh agak frustasi. Frustasi banget menurut gua. Maksudnya itu sebuah tim pelatih besar tuh bisa dilihat di situ. Maksudnya dengan Zaniolo aja dianggap sebuah pelanggaran, marahnya seperti itu sampai mendapatkan kartu merah. Itu menurut gua sebuah bukti bahwa Mourinho sendiri tidak bisa mempertahankan bukan mempertahankan, maksudnya menjaga bagaimana kondisi timnya agar cepat tetap baik. Dia menurut gua terlalu emosi ya untuk menanggapi hal tersebut. Menurut gua sih terlalu berlebihan lah buat Mourinho. Dia tidak bisa menerima, sebetulnya emang Roma kalah menurut gua. Tekanannya tinggi tapi emang. Kemarin ada kontroversial beberapa ya. Menurut gua wasit juga nggak jeli. Tapi ya gua nggak menyalahkan wasit ya. Ya udahlah. Tapi kemarin sayang banget diawali dengan Dybala yang tidak main sejak awal. Cedera. Iya memang kalau kita lihat betul sekali yang lu bilang yuk 21 peluang tidak ada gol. Ini ada statistik baru, Roma itu paling jelek kalau soal ini, soal merealisasikan peluang. Membuang peluang. Membuang peluang ini paling di bawah gitu klasemennya. Parah. Nah, dan ini kelihatan banget waktu ngelawan Atalanta kemarin. Peluangnya banyak banget. Parah. Kita lihat. Ya mungkin kalau ngelihat highlightnya tuh cuma sekali ada Atalanta yang nyerang yang gol itu. Udah. Lainnya ke Roma semua. Roma nyerang Atalanta gitu. Cuma ini jadi masalah sih. Dan mungkin ya kedepannya akan jadi pertanyaan besar. Apakah benar jadi tergantung sama Dybala gitu Roma ini. Dan Tammy Abraham juga kok kayak gini mainnya. Turun. Kemarin kalau peluang-peluang kayak gitu ada di musim kemarin itu gol Masuk itu. Cuma kok agak menurun juga, apakah dia juga mulai tergeser sama Dybala gitu, agak terganggu juga malah dengan Dybala barangkali gitu ya. Dan mulai tersaing dengan Belotti ya. Mungkin begitu, takutnya begitu. Dan harusnya sih nggak ada masalah ya kalau untuk mencetak gol ya. Iya. Tammy Abraham, Belotti, Dybala, si Shomurodov juga masih ada. Nyundul bisa ke samping begitu. Coba gue football kemarin penalti gue nggak masuk. Tapi Roma juga terlalu berharap dengan Dybala juga salah. Menurut gue Dybala juga nggak oke-oke banget lah. Oke dong. Maksudnya nggak besar-besar banget sebesar Messi misalkan. Iya nggak setuju nggak lo? Nggak sebesar Messi. Kecil, kalau gede Smalling. Maksud gue seperti itu. Jadi Roma memang gendongnya capek ya? Iya, gendongnya capek. Maksud gue Dybala juga nggak terlalu yang benar-benar sangat berpengaruh banget gitu loh. Seperti berpengaruhnya Messi dalam sebuah tim. Kan banyak banget pemain-pemain di di Roma, masih ada Shomurodov, masih ada Pellegrini, masih ada Zaniolo, dan Tammy Abraham. Dan menurut gue sih Pedro belum ini juga ya? Pindah ke Lazio. Lazio maksud gua dengan hilangnya Pedro pun sebetulnya Roma tuh masih tetap masih tetap tim yang bisa stabil sebetulnya, tapi menurut gua ya oke lah, sekarang masih di nomor 6 apa nomor 7.
Belum stabil lah, masih harus dibuktikan lagi bahwa Roma tuh bisa sejajar dengan tim-tim seperti besar lainnya. Seperti maksudnya Milan, Inter untuk kebesaran timnya ya. Sebenarnya Roma tuh kan Roma, Lazio atau misalkan tim-tim dari selatan itu kan adalah Napoli misalkan. Itulah tim-tim yang diharapkan bisa bersaing dengan tim-tim yang di utara. Karena selama ini kan tim di Italia itu kan hanya dikuasai tim-tim dari utara ya, seperti Juventus atau Milan atau Inter Milan. Nah, ini sebenarnya Roma tuh harus bisa membuktikan seperti itu, tapi sayang menurut gua kesempatannya sangat bagus disia-siakan. Masih pekan ke-7. Oh, pekan ke-7. Okay. Tapi gua rada gak setuju sama Hadi ya. Messi disandingkan dengan Dybala jauh Nah, ya. iya. Messi sama Ronaldo. Bro. Maksud gua ini, maksudnya terlalu berharapnya tuh bagaikan sebuah tim berharap terhadap Messi. Itu Roma kalau Namanya juga tim mediocre. Nah, bro. itu maksudnya. Itu mediocre. Dybala itu Messi-nya Roma lah. Nah, itu gue setuju tuh. Oh, setuju Gue aja. setuju tuh. Setuju aja ya, Roma jelek setuju ya. Nah, lo lihat ketergantungan Dybala sebesar apa, Wit? Tadi gua menarik lo bilang Roma itu paling bagus dalam membuang peluang. Iya. Kayak gimana? Ya kalau gue lihat Dybala pengaruhnya udah mulai besar ya di Roma ya sejak awal musim. Mungkin minggu lalu gue pernah bahas dia kontribusi gol atau assist itu setiap rata-rata 90 menit, 94 menit. Artinya hampir setiap pertandingan dia kontribusi gol atau assist. Jadi ya kayaknya pemain-pemain Roma juga udah sadar Dybala ini ya pivotnya kita gitu loh. Ini quarterbacknya kita. Udah kalau misalnya ada bola bagus kasih dia gitu. Dan kondisi ini di satu sisi bisa bagus kalau misalnya Dybala bisa main konsisten dan juga bebas dari cedera, bebas dari scoring, tapi bisa jadi bumerang kalau seperti ini. Kalau dia tiba-tiba absen, ini gimana nih Roma nih akan bermainnya? Apakah Zaniolo atau Pellegrini bisa menggantikan Dybala? Karena kan skemanya pasti udah dibuat sama Mourinho untuk menyokong si Dybala ini. Nah, itu makanya Roma berharap terhadap permainan yang salah Dybala itu, terlalu berharap menurut gua. Tapi gue setuju sama lo di kali ini, soalnya Mourinho tuh jarang mau ganti pemain. Ya itu maksud gua, terlalu nyaman dengan pemain yang ada. Walaupun sebenarnya pemain-pemain yang lain juga bisa menggantikan peran Dybala harusnya. Tapi ya itu tadi menurut gua bener Wiwit yang bilang maksudnya Roma terlalu berharap Dybala. Menurut gua Roma terlalu berharap pemain yang salah maksud gua. Jalan. Salah udah pindah ke Liverpool, bro. Oh, jadi bawa lagi. Benar. Tapi kalau kita lihat Wijnaldum sampai tahun depan 2023 cedera, Darboe sampai akhir musim depan jadi nggak main. El Shaarawy Oktober kembali, Kumbulla juga Oktober kembali, Zalewski dalam sisi pemulihan, Castro baru operasi lutut 3 bulan, Zaniolo recovery dan Dybala kabarnya 2 minggu tapi sudah latihan sama Messi. Per hari ini gue lihat, wah di timnas Argentina sudah ada. Nah, Gianpiero Gasperini sebelum kita masuk ke pertandingan berikutnya. Lo lihat pelatih ini stabil ya. Atalanta belum kalah loh. Iya, stabil kalau dia megang Atalanta. Kalau dia megang tim besar nggak bisa dia. Timnas Italia bisa kali ya. Ganti mungkin kalau timnas Italia. Tapi kalau Atalanta ya udah jelas lah. Gasperini ini buah tangannya Atalanta sih dari 2016 ya. Dia bisa bawa lolos ke Liga Champions 2 kali, kemudian beberapa kali hampir ya memepet tim-tim kuat lah. Jadi udah kelihatan lah ini memang pelatih yang cocok banget buat Atalanta sih. Dan musim ini kebetulan ya itu tadi dia tidak diganggu sama transfer gitu. Maksudnya tidak banyak pemain-pemain dia yang pindah ke klub lain. Dan juga dia nggak diganggu jadwal Eropa ya. Ya, betul. Dan akhirnya bisa fokus dan kita bisa lihat tuh hasilnya. Walaupun memang kalau dari segi permainan ya inilah standar lah. Maksudnya kalau dia main away, mainnya bertahan ya kayak lawan Roma gitu kan banyak bertahan. Itu strateginya Mourinho, bro. Iya. Pakai Mourinho kacau gitu, tapi jalan. Tapi main bagus kalah loh Roma. Ya, banyak nih teman-teman yang bilang. Soalnya nggak pantas Roma itu main bagus, jujur aja. Iya, baru gue ngomong. Ini banyak yang ngomong bahwa Roma itu biasanya main jelek tapi menang. Nah, itu memang ciri khas Roma. Main bagus kalah. Oh my god. Itu bukan DNA-nya Roma main ya bagus. Udah kita bahas yang lain jangan Roma lagi. DNA-nya Roma. Iya, ngeselin deh asli. Oke, semoga Atalanta konsisten ya. Ini seru nih. Jangan konsisten lah. Biar seru. Biar rame. Sampai Januari lah. Gasperini kalau ganti jadi pelatih Inter seru kayaknya. Sama-sama garis-garis kan. AC Milan, Napoli. Wah, ini big match yang gue tunggu-tunggu dan gue lihat AC Milan kerepotan gak ada Leo. Ya, pertanyaan besarnya kan siapa yang kehilangan paling besar? Antara Milan kehilangan Leo atau Napoli kehilangan Osimhen. Betul. Tapi ya dari hasilnya kita bisa langsung jawab gitu. Ya Milan merasakan betul kehilangan Leo. Si Krunic bagus ya Krunic ya. Ini yang nanti gue bahas. Selemakers coba di sayap kiri nggak bisa.
Tapi secara keseluruhan sih Milan mungkin bisa mengeklaim diri mereka nggak main jelek gitu. Si Pioli pelatihnya Milan juga bilang begitu. Mereka sebetulnya nggak main jelek karena ya mereka nyerang tanpa Leo juga mereka masih bisa nyerang. 2 kali mereka kena tiang si Giroud sama Kalulu. Ya. Ya cuma kalau udah main bagus ya harus menang lah sama kayak Roma. Ya. Jangan main bagus kalah gitu. Nah ini jadi ini juga pelajaran juga ya buat Milan menghadapi Napoli. Tapi memang Napoli ini bahaya banget sih, terutama buat Milan ya. Karena musim kemarin kan satu-satunya tim kuat yang bisa ngalahin Milan itu Napoli. Milan nggak pernah kalah lawan Inter, lawan Juve, lawan Roma, 2 kali ketemu nggak pernah kalah. Satu-satunya yang mereka kalah lawan Napoli. Makanya di yang minggu kemarin gue bilang kalau seri aja udah bagus nih. Jadi begitu Giroud udah nyetak gol, gue udah aduh siap-siap seri lumayan. Mario Rui ngirim assist ke Simeone. Mantan Roma itu. Mantan Roma Mario Rui ya. Tapi secara keseluruhan Milan jelek ya main menurut lo? Kalau permainan itu tadi gue bilang sebetulnya nggak jelek-jelek amat gitu loh. Maksudnya nggak turun banget ketika mereka nggak ada Leao gitu. Mereka masih bisa nyerang, mereka bisa bikin peluang. Cuma banyak sekali peluang yang mereka buang gitu. Dan mereka agak nggak tenang sih beberapa pertandingan terakhir nih. Lebih gampang kebobolan dibandingkan musim kemarin. Musim kemarin clean sheet berapa kali tuh. Tapi musim ini agak gegabah gitu ya. Kenapa? Ya mungkin terlalu pede juga kali ya. Karena ya merasa si Tomori sama Kalulu ini merasa oke gitu. Jadi agak sering maju ke depan. Kalulu berapa kali tuh naik ke depan si Theo sama Calabria di kiri kanan juga begitu, semakin ofensif semakin terbuka gitu. Gaya mainnya AC Milan kalau menurut gua agak sedikit lebih bocor gitu daripada musim kemarin. Kalau musim kemarin kondisinya gawat gitu karena mereka bersaing banget sama Inter gitu ya. Di pekan-pekan terakhir mereka hati-hati, awalnya dari pertahanan dulu, pertahanan kuat baru nyerang gitu. Tapi sekarang mereka lebih main terbuka dan kebobolannya lebih banyak sekarang. Itu karena faktor kehilangan Romagnoli sama Kier. Kier belum on fire enggak sih kalau gue bilang sih. Kalau menurut gue Tomori sama Kalulu udah bagus gitu ya. Udah cocok gitu. Cuma tinggal bagaimana di set lagi gitu ya. Kalau misalnya Theo banyak main ke depan, siapa yang cover di back kiri? Calabria juga gitu, siapa yang cover di back kanan gitu. Ini terutama dari ini ya. Pertahanan Milan praktis cuma si Tomori, Kalulu mau Menyong gitu. Kalau si Theo Calabria udah nyerang gitu. Iya, tinggal 3. Iya. Bahkan gelandangnya juga begitu. Tonali sama Benacer nyerang terus. Iya. Agak jemawa juga gitu kali ya Milan ya. Merasa menjadi juara harus mainnya lebih nyerang gitu daripada musim kemarin. Jadi akhirnya lebih bocor sih kalau menurut gua. Itu menurut lo gimana Milan kalah? Sebetulnya agak ini ya, kalau kita baca bagaimana di media Italia bilang ya bahwa ketergantungan Milan terhadap Leo itu sangat luar biasa. Itu sebetulnya agak ironis ya kalau kita ngeliat Milan zaman dulu dengan bintang-bintangnya, mereka kehilangan satu pemain itu mereka tidak bermasalah. Tapi baru kali ini kita lihat bagaimana tergantungan mereka terhadap Rafael Leo ya. Bahwa sampai ada pengamat di Italia bilang bahwa 70% kemenangan Milan saat ada Leo. Saat tidak ada hanya 50%. Ini membuktikan bahwa nih Milan kok jadi seperti ini sekarang ya. Beda banget dengan maksudnya kebintangan Milan di mana mereka banyak bintang, kehilangan satu mereka tidak terasa. Tapi saat ini benar-benar menjadi sesuatu yang ditonjolkan. Di luar pertandingan kemarin ya kita melihat bagaimana sebetulnya memang gue setuju sama Wiwit. Milan bagus sebetulnya mainnya. Secara permainan mereka juga menguasai permainan. Tapi Napoli memang sudah tadi yang kita sangat bahas sudah bahas ya. Mereka sedang dalam kondisi yang sangat luar biasa, sangat konsisten. Jadi menurut gua kemenangan Napoli atas Milan menurut gua sangat pantas. Di luar memang Milan sendiri belum stabil seperti itu. Liverpool aja kalah 1-4 kan. Iyalah. Milan kalah 1-2, berarti Milan 2 kali lebih hebat dari Liverpool. Milan lebih hebat 2 kali dari menghibur diri. Ini dari mana ya? Pernyataannya sampah banget pernyataan. Oke, saya kalau Napoli lihat apa yang bagus Wit dari Spalletti ini Wit? Wah, keren nih. Ini lagi ketemu mojonya nih katanya nih. Mojo. Oh iya. Jadi ya sukses di Serie A, di Liga Champions juga kayak gitu. Kita lihat penampilannya. Ini belum ada celahnya nih. Si Napoli ini. Ini juga kemenangan atas Milan juga statement yang luar biasa buat Napoli gitu. Kalau mereka benar-benar kayaknya sih harus diperhitungkan. Di San Siro loh. Di San Siro. Mematahkan 22 kali nggak pernah kalah. Rekornya Milan. Gitu. Nggak gampang itu. Jadi kalau menurut gue sih ya Napoli kita harus
harus salut dan mungkin mereka benar-benar punya peluang sekarang untuk bisa meraih Scudetto. Kalau misalnya mereka bisa terus seperti ini ya. Ya, Kvaratskhelia-nya dimatiin, ada Simeone ya. Ada Simeone. Ngeri emang. Golnya bagus banget sih Bagus. kemarin. Si Koreanya itu juga belakangnya Kim Min Jae juga. Aduh, bagus banget sih. Yang paling tengahnya ya. Maldini sampai bingung ngeliat pemain Korea. Maldini sampai sampai geleng-geleng pala ngeliat pemain Korea itu tuh. Napoli Dari itu. mana ya? Temennya STY kali ya, Sintayong. Ya. Sintayong gini. Ya, tapi dia langsung tahun pertama bagus ya. Pemain Korea ini adaptasinya bagus ya. Menurut gua itu tadi peran dari Spalletti terhadap pemain Korea ini sebenarnya Kim Min Jae. Kim Min Jae. Gantiin Koulibaly dia. Iya, maksud gua sangat pas ya sekali. Maksudnya kehilangan Koulibaly ke Chelsea, maksud gua bukan suatu kehilangan yang sangat berarti ternyata. Betul. Dan dari sisi Kim Min Jae ini memang berhasil memposisikan dirinya apa yang pernah dilakukan Koulibaly di Napoli. Menurut gua itu peran Spalletti bagaimana mentransfer knowledge atau konsepnya terhadap Kim Min Jae. Dan ini sangat sukses. Sampai kemarin pertandingan lawan Milan, ya Maldini geleng-geleng kepala loh ngeliat apa yang dilakukan oleh Kim Min Jae. Sangat luar biasa menurut gua. Bukan hanya Maldini, kayaknya bapak-bapak Serie A ngeleng-ngeleng kepala ini. Juve kalah, Inter kalah, Milan kalah. Gue gak usah bahas Roma lah ya, Roma kalah udah biasa lah. Ya itu Juve, Inter sama Milan. Luar biasa. Ini gitu. Napoli malah kayaknya sebel sekarang lagi break gitu ya. Mereka maunya lagi main terus karena takutnya malah abis international break malah kehilangan momentum mereka. Gantian lah. Tapi Juve, Inter sama Milan kalah minggu ini mah wajar bro, memang jelek. Apalagi Roma juga menurut gua. Iya, dibahas mulu Roma. Roma Walaupun kalah dia udah. menguasai pertandingan, udah banyak peluang, tapi menurut gue memang Atalanta lagi in banget. Ya, ini jeda internasional, jadi Serie A nggak ada minggu ini. Baru ada lagi tanggal 1 Oktober. Nah, tapi menarik ya, nanti di Jornada 8 ada beberapa pertandingan yang menarik nih. Inter lawan Roma. Roma nih. Menang siapa? Roma lah. Iya. Gue pasti dukung Roma lah. Terus ada yang menarik juga Atalanta Fiorentina. Sama orang menunggu Juventus Bologna dan juga Verona Udinese. Itu tim-tim yang akan dibahas ya. Maksudnya yang ditunggu. Karena Udinese ini menang lagi nggak nih? Iya. Atalanta menang lagi nggak nih? Sama Inter, Juve bangkit nggak nih? Inter bangkit lawan Roma. Coba nanti. Sembarangan. Loh, Serius? Serius. Main di Giuseppe Meazza nih. Iya, makanya di Meza kan Inter. Tapi nggak ada Brozovic loh. Masih sungkan. Inter sama Mourinho masih sungkan. Nggak ada Brozovic tapi Mourinho nggak ada lagi. Dia kartu merah kan? Wah, kawat deh. Iya. Inter menurut gua. Itu kita bahasnya nanti. Jadi kalau di Jornada ke-7 dua tim belum kalah. Napoli Atalanta. Cremonese belum menang. Menurut lo memang sesuai dengan jalannya kompetisi atau enggak nih? Atau memang di luar prediksi semua orang? Kalau gue di luar prediksi, maksudnya Atalanta ada di atas, itu gue di luar prediksi. Kalau Napoli, menurut gue di Capolista aja, menurut gue belum sebetulnya. 2-3 lah harusnya. Sebetulnya gue lebih menjagokan sebetulnya awalnya ya, gue membesar-besarkan Juventus, Inter atau Milan, ternyata terpleset semua. Jadi menurut gue nih, 2 di atas nih, menurut gue kejutan yang sangat besar. Tapi di luar memang mereka sangat pantas untuk minggu ini. Maksudnya udah sampai pekan ke-7 ya buat Napoli dan Atalanta. Kalau mau Cremonese di bawah ya wajar lah. Seperti itu. Lo nggak lihat Roma di atas Inter sama Juve nggak wajar menurut lo? Nggak wajar menurut gua. Harusnya Roma tuh di bawah Inter atau Milan sebetulnya. Ini sebuah kejutan buat gua, Roma ada di atas Inter atau Milan sebetulnya, atau di atas Juventus. Seperti itu. Iya sama sih. Kalau gua mengejutkan yang Napoli, Udinese, Atalanta di 3 teratas. Tapi kalau Roma ya, kalau Roma ya melihat Inter Juve begitu ya. Kalau menurut gua sih seimbang lah Roma, Inter, Juve itu. Sedikit ada di bawahnya Milan lah mereka. Gua ngasih kado baju Roma ke Hadi kali ya. Pellegrini tulisannya. Biar jadi Romanisti deh. Baju, sendal, anduk, kasih semua dah. Baik, makasih ya, Wit. Makasih ya. Sama-sama, yuk. Siap. Kita tidak ada pertandingan, di sepi juga ya, Serie A nggak ada pertandingan. Tapi kita menikmati Nation League lah ya. Nation League ya. Meskipun Italia nggak masuk Piala Dunia, tapi masih ada di Nation League. Jadi nonton tim nasional Italia. Oke, kejutan itulah yang pantas kita ucapkan untuk hasil Jornada ke-7. 4 tim besar kompak kalah atas lawan-lawannya. Dan inilah salah satu bukti apa yang sudah ada di atas kertas belum tentu sesuai dengan hasil di lapangan atau ekspektasi kita. Tinggal bagaimana tifosi menyikapinya. Sadar aja, kalah biasa. Oke, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di episode di atas kertas berikutnya. Tio Nugroho, sadap. Bye.